Assalamualaikum guys, balik lagi sama aku Yeni. Teman-teman, hari ini di Kisah Tak Biasa, aku bakal ngeangkat cerita tentang uwo-uwo nih teman-teman. Aku ngomongnya uwo-uwo aja ya, soalnya aku takut kalau harus nyebutin namanya gitu. Ini aku syutingnya siang-siang bolong, tapi karena sendirian di rumah, tetap aja kayak gimana gitu ya. Dan udah aku kumpulin beberapa ceritanya nih teman-teman. Buat teman-teman yang penakut atau misalnya lagi hamil, boleh skip video ini ya. Oke, kita mulai nih teman-teman dari cerita pertama. Beberapa tahun yang lalu, kebetulan ibu aku janda, sendirian di rumah. Kakak aku udah menikah dan ikut suaminya. Sedangkan aku kuliah di luar kota jadi jarang pulang. Selama setahunan gitu, ibu aku selalu didatengin lewat mimpi. Tapi kayak nyata. Baik itu siang maupun malam. Sampai ibu aku sedih banget kalau mau tidur gegara trauma. Terus kata ibuku dia nggak menyerupai siapapun. Dia berbulu lebat dan sosoknya hitam gitu. Pernah sesuatu hari, mungkin saking gemesnya, jari kelingking ibu aku tuh digigit sampai berdarah. Dan pas bangun beneran berdarah jarinya. Dan ngelakuin segala cara agar sosok itu gak datang lagi. Tapi tetap aja masih bisa datang. Sampai akhirnya ibuku menikah lagi dan alhamdulillah sampai sekarang gak pernah didatengin lagi. Terus ceritanya yang kedua, ini adalah cerita dari anaknya. Mamaku juga waktu hamil adekku dan aku umur kurang dari 2 tahun pernah didatangin yang menyerupai papaku. Waktu kerja shift malam baru 2 jam kok pulang pakai baju yang sama. Terus mamaku curiga, dibacain Al-Fatihah. Sempat terbata-bata bacanya. Soalnya panik, takut, malah uwonya ketawa. Pas udah lancar bacanya langsung ngilang di kolong tempat tidur. Bener nih bu, uwo yang menyerupai itu meluk mamaku dari belakang pas tiduran. Ini real cerita dari mamaku. Besoknya pas papaku pulang baru cerita sama papaku. Sebenarnya nih guys, kita sebagai seorang perempuan dan istri itu udah dikasih Tuhan kelebihan, yaitu insting yang amat kuat. Jadi kalau misalnya itu misalnya bukan suami kita, itu tuh akan terbersit di dalam hati kita. Dan terus nih teman-teman, kalau misalnya suami kita ngapa-ngapain, misalnya nih dia ada selengki atau apa, udah nggak usah dengerin kata orang, kita aja tuh udah pasti ngerasa dan tahu gitu. Terus nih teman-teman, ini bukan cerita tapi kayak hal yang dilarang. Jangan mencuci pakaian malam, apalagi pakaian daleman wanita. Itu yang membuat uwo mendekat menyerupai suami. Terus ada juga tadi teman-teman. Saudaraku sering diikutin uwo-uwo. Tapi waktu mens sering kayak gitu. Ternyata buang pembalut sembarangan. Jadi pesan buat wanita, jangan buang pembalut sembarangan. Karena barang yang seperti itu baunya amis gitu katanya. Mungkin maksudnya, itu tadi kan pembalut isinya ada darah. Aku gak tahu apakah darahnya itu udah dicuci, dibersihin atau enggak. Tapi yang namanya darah itu, baunya tuh bakalan wangi buat orang sebelah gitu loh teman-teman. Buat teman-teman yang mens atau misalnya teman-teman yang SMA, SMP yang dengerin ini gitu. Jangan lupa kalau abis mens itu pembalutnya dicuci bersih. Ada bunyi apa tuh ya? Ini siang loh. Pembalutnya itu teman-teman dibersihin pakai air sampai darahnya itu habis, udah bersih, baru dilipet-lipet, ditaruh plastik kecil, terus diikat, baru dibuang ke tempat sampah. Jadi darah yang ada di situ janganlah
teman-teman biarin gitu. Misalnya abis udah selesai mens, dilipat-lipat dibuang di plastik doang. Jangan ya teman-teman, darahnya harus benar-benar dibersihin sebersih-bersihnya. Oke? Yang ini mau bacain tapi terlalu serem nih teman-teman. Skip aja dulu ya. Ibu saya pernah cerita ketemu orang, anggap saja Mbak A, suaminya tentara ditugaskan keluar kota selama 1 tahun. Belum ada sebulan sudah kembali alias jin menjelma. Si jin ini katanya mirip banget suaminya dan tinggal sampai suami aslinya pulang. Alangkah kagetnya suami pulang, istrinya hamil. Pas suaminya ngamuk, si jin itu muncul dan ngaku dia yang menghamili istrinya. Singkat cerita akhirnya pisah. Anaknya lahir cewek, muka manusia, namun sekujur tubuh berbulu. Selalu pakai baju tertutup katanya sih. Masalah kebenarannya kita kurang tahu dan gak lihat. Cerita dari Mbak A. Oh, jadi dia ini mamanya yang cerita gitu. Mamanya cerita ada kenalan dia namanya Mbak A gitu teman-teman. Terus cerita ke dia kan gitu. Jadi ini kebenarannya benar apa enggaknya masih juga gak tahu gitu katanya ya teman-teman. Next ya teman-teman, ini kejadiannya kayak tetanggaku, katanya dulu sampai berhubungan berkali-kali. Ya gitu, nyamar jadi suaminya. Maklum dulu penerangan masih pakai lampu 5 watt atau kadang masih pakai lampu teplok. Oh, ini cerita zaman dulu gitu, teman-teman. Atau kadang masih pakai lampu teplok. Rumah juga masih jarang-jarang. Sampai punya anak 3, kulitnya hitam semua. Padahal silsilah keluarganya gak ada yang berkulit hitam. Tetangga juga gak ada yang berkulit hitam, seumpamanya kalau dia selingkuh. By the way, orangnya sekarang udah jadi kakek nenek sih, udah tua semua. Itu juga cerita dari mbah-mbah tetangga. Entah bener apa enggak. Gak berani konfirmasi sama korban, takut menyinggung perasaan. Saya percaya banget cerita tentang uwo-uwo ini, karena saya juga pernah mengalami. Cuma bedanya sosok itu datang kalau aku habis melahirkan setelah 40 hari. Kalau kata orang tua dulu sih, karena setelah 40 hari wajib dijamah sama suami, sedangkan suami merantau. Sosok itu menghilang setelah saya benar-benar dijamah sama suami. Jadi saat dia melahirkan gitu ya, suami dia ini kan merantau gak ada, jadi lahiran sendiri, cuman sama orang tua dia. Nah setelah 40 hari itu katanya ada yang datang, cuman karena tadi dia belum dijamah sama suami gitu ya, jadi datang. Tapi setelah suaminya datang gitu, akhirnya udah hilang gitu sosoknya gitu. Nah jadi itu tadi teman-teman beberapa kisah dari teman-teman yang aku kumpulin di internet, dan ceritanya itu bener-bener kayak yakin banget kalau itu tuh kisah nyata nih teman-teman. Nah jadi teman-teman itu aja tadi cerita kisah tak biasa di episode ini. Sampai ketemu ya teman-teman di episode kisah tak biasa yang berikutnya. Dan juga kalau misalnya teman-teman mau ada ide untuk konten ini, bisa tulis aja di kolom komentar ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.